Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Selamat pagi, salam sehat untuk kita sekalian. Hari ini kita kembali membaca, merenungkan firman Tuhan untuk menjadi pengajaran, bimbingan, dan arahan dari Tuhan bagi kita dalam memulai aktivitas kita hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita sama-sama berdoa. Bermohon hikmat, kekuatan, bijaksana dari Allah kita. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami mau mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Ya Bapa, kasihanilah kami, berilah kami hikmat-Mu, agar kami mengerti firman-Mu. Ajarilah kami menjadi pelaku firman-Mu, bimbinglah kami dengan roh-Mu. Terima kasih ya Bapa, pakailah kami semua menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan diambil dari kitab Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai dengan 23. Demikianlah firman Tuhan. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun. Ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapakah aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan ini. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar, menyimpan, menyimaknya, dan menerapkannya, khususnya pengajaran-pengajaran apa dari ayat-ayat ini untuk kehidupan kita saat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, bagian ini melanjutkan apa yang sudah dituliskan di dalam pasal 24 tentang Ishak. Bagaimana Tuhan mempersiapkan Ishak sebagai penerus covenant yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Ishak adalah anak perjanjian, dan ia dididik di dalam kemahnya Abraham, mengerti akan apa yang dikehendaki Tuhan Allah. Bahkan ia menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan Allah memberikan pengganti dirinya, yaitu domba untuk dipersembahkan kepada Tuhan Allah. Ia juga mengalami suatu keajaiban, di mana jodoh yang diberikan Tuhan melalui pesan bapaknya Abraham kepada hamba yang senior untuk dicari di Aram. Dan akhirnya Tuhan menjumpakan Ribka untuk menjadikan Ribka sebagai istri dari Ishak. Begitu agungnya karya Tuhan, dan begitu luar biasanya jejak pertolongan Tuhan, bimbingan dan arahan Tuhan untuk Ishak. Dan Tuhan memang menyertai Ishak. Tuhan tidak meninggalkan Ishak, sekalipun Abraham sudah meninggal, dan sekalipun Ishak meneruskan tanggung jawabnya di tanah perjanjian itu. Ishak sudah siap untuk mandiri, dan Ishak meneruskan apa yang Tuhan nyatakan kepada Abraham. Di usia yang ke-40, ia mengambil Ribka menjadi istrinya, dengan proses yang cukup ajaib, cukup dramatis, dan sangat romantis. Ishak menjadikan Ribka istrinya, dan apa yang terjadi? Ada beberapa lama Ishak melihat bahwa istrinya ternyata belum juga mengandung, sekalipun ia sudah lama menikah dengan Ribka. Maka langkah yang paling penting yang perlu untuk Ishak pahami dan ikuti ialah Ishak berdoa kepada Tuhan untuk istrinya. Suami berdoa untuk istrinya.
agar istri dapat mengandung dan kemandulannya tidak terjadi lagi. Ini adalah suatu ketulusan hati yang paling penting dari seorang kepala rumah tangga, dari seorang suami yang mencintai istrinya, untuk berdoa secara khusus kepada Tuhan berkaitan dengan keturunan. Pelajaran yang penting bagi kita sebagai laki-laki, sebagai suami, sebagai kepala di dalam hubungan dengan istri, yaitu tekun, setia, berdoa kepada Tuhan untuk istri. Tentu seorang istri, seorang perempuan punya pergumulan tersendiri yang secara khusus berkaitan dengan keturunan. Dan tentu ini adalah bukan persoalan hal yang berkaitan dengan masalah seksualitas, tapi persoalan masalah kemandulan atau Tuhan mengaruniakan anak atau tidak. Tentulah semuanya berpulang dari kedaulatan dan otoritas Tuhan. Jika Tuhan yang menutup, tidak akan ada yang dapat membuka. Jika Tuhan yang membuka, tidak ada satu orang pun yang dapat menutup. Ishak sudah belajar banyak hal mengenal Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang menghidupkan. Tuhan yang mampu menyatakan kuasanya dan menyaksikan sendiri dari yang tidak ada menjadi ada, dan melihat bagaimana Tuhan membimbing selangkah demi selangkah kehidupannya. Hubungan dekat dengan Tuhan, pengalaman bersama Tuhan, menjadikan Ishak peka betul bahwa pergumulan apapun harus dimulai dengan kehidupan kebergantungan kepada Tuhan Allah. Dan Ishak mendoakan istrinya. Ini bukan hanya persoalan dirinya sebagai suami, sebagai laki-laki yang tentu berharap ada keturunan, tetapi ini juga persoalan dari Ribka istrinya. Dan Tuhan adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berotoritas. Ia membuka rahim Ribka dan ia mengabulkan doanya Ishak. Ribka mengandung. Secara natural, alamiah, memang suami istri dalam hubungan intim yang diberkati Tuhan adalah wajar seorang istri mengandung. Tetapi adalah tidak mungkin bisa mengandung kalau bukan Tuhan yang mempersatukan, menciptakan, dan yang memberikan awal kehidupan di rahim dari Ribka. Tuhanlah yang memberikan keturunan bagi Ishak dan Ribka. Dan apa yang terjadi setelah Ribka mengandung? Ternyata di dalam rahimnya ada 2 anak, anak kembar. Anak kembar dalam rahim Ribka. Ribka menyadari itu. Makin bertambah usia kandungan, makin terasa ada 2 makhluk hidup, 2 manusia yang diciptakan Tuhan di dalam rahim Ribka. Dan sekarang giliran Ribka berdoa bergantung kepada Tuhan. Tetapi ada perbedaannya. Kalau Ishak bermohon belas kasihan, bermohon kekuatan, bermohon kekuasaan, supaya nyata bahwa Ribka dibukakan kandungannya dan dapat mengandung, sehingga tidak mandul lagi. Sementara setelah berkat anak itu dikaruniakan, maka pergumulannya berbeda lagi. Jadi setiap pemberian Tuhan dan setiap pergumulan selalu ada maksud Tuhan untuk setiap orang-orang percaya. Demikian untuk Ribka. Dan Ribka berkata, bukan bersyukur, tapi dia mempertanyakan, mengapa aku hidup? Mengapa? Bisa jadi ia merasa tidak nyaman, tidak tenang, dan mengalami kesulitan dalam mengandung 2 anak itu yang dalam rahimnya. Dan 2 anak itu ternyata 2 anak yang begitu aktif, begitu gesit, dan ada saling bersaing di dalam rahim. Dan ini menyusahkan Ribka. Sehingga ia sampai berkata, untuk apa aku hidup? Lalu ia berkata kepada Tuhan, meminta petunjuk kepada Tuhan. Apa maksud Tuhan? Setelah aku mengandung dan punya 2 anak ini dalam kandungan, apa maksud Tuhan? Dan jawaban Tuhan adalah jawaban yang tidak pernah diduga oleh Ishak dan oleh Ribka. Jawabannya apa? Demikian. 2 bangsa ada dalam kandungan. Langsung Tuhan menyatakan perbedaan dari 2 anak itu. Ada 2 bangsa yang ada di dalam kandungan.
Bukan sekedar anak, tetapi ini adalah leluhur dari bangsa yang akan ada dan hadir dalam sejarah. Dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahim. Bukan hanya dua-duanya menjadi satu, tapi berpisah. Berpisah, berpencar, dan berbeda tempat. Ada yang tetap di tanah perjanjian, tanah Kanaan, tetapi ada yang menyingkir, keluar, di luar tanah perjanjian. Dan dikatakan suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Siapa yang lebih kuat? Siapa yang lebih lemah? Tetapi persoalannya bukan siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Tuhan menyatakan yang lebih tua, berarti ada waktu yang berbeda pembentukan penciptaan dari dua bangsa itu. Namun dua bangsa itu, satu yang lebih tua itu menjadi budak, hamba dari yang lebih muda. Ini adalah suatu penyataan firman kepada Ribka. Dan Ribka mengerti dengan jelas siapa yang diberkati Tuhan dan yang memberikan masa depan untuk satu bangsa yang kuat, yang menaklukkan bangsa yang lain. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita mendapatkan berkat dari Tuhan, kita menyadari dengan sesungguh-sungguhnya bahwa Tuhan telah menetapkan dan telah menyatakan apa yang Dia kehendaki. Dan ketika Ia menetapkan, bukan hanya pada hari itu, bukan hanya untuk saat itu, tetapi di dalam sejarah berikutnya. Rancangan Tuhan, rancangan penebusannya, itu bukan berlaku hanya untuk saat itu, untuk satu orang itu, untuk satu keluarga itu, tetapi untuk keberlanjutan di masa-masa yang akan datang. Apa pengajaran dari ayat-ayat yang kita baca tadi? Yang pertama, kita wajib sungguh-sungguh harus berdoa kepada Tuhan. Dalam segala pergumulan, kesulitan apapun yang sedang kita hadapi. Baik urusan diri pribadi maupun urusan istri atau urusan keluarga. Berdoa meminta bijaksana, kekuatan, pertolongan, kehidupan dari Tuhan Allah. Karena Ialah yang memiliki kekuatan dan kuasa untuk menyatakan kehendak-Nya. Yang kedua, pengajaran yang berikut yang perlu kita renungkan adalah bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang mati dapat dibangkitkan, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak terjadi bisa terjadi. Tidak ada yang mustahil karena perbuatan ajaib datangnya dari Tuhan dapat kita tahu ada di dalam sejarah hidup kita, tapi secara supranatural adalah intervensi Tuhan atas sejarah manusia. Hal yang ketiga, bagaimana kita harusnya tidak bersungut-sungut di tengah berkat yang Tuhan berikan. Sekalipun sulit kita memahaminya, kita tetap harus bergantung kepada Tuhan, tidak bersungut-sungut. Yang keempat, sekalipun dalam kondisi kita masih tidak yakin, masih bersungut-sungut, tetaplah minta petunjuk dari Tuhan. Dan nantikanlah Tuhan berkata, berfirman, di manakah yang harus kita bisa tempatkan diri kita dan bagaimanakah kita menempatkan diri kita. Dan yang terakhir, Tuhan setia pada apa yang Tuhan tetapkan. Ia telah menetapkan yang terbaik bagi kemuliaannya di dalam rancangannya. Kiranya pembacaan perenungan firman Tuhan dapat bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan Saudara untuk dapat menjadikan itu pedoman bagi kehidupan kita sekarang dan nanti. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu membicarakan tentang Ishak dan Ribka, serta bagaimana Tuhan membimbing, mengarahkan, dan memberikan pengajaran untuk kami. Ajarlah kami bergantung sepenuhnya kepadamu, yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan Tuhan menyatakan kehendak-Mu. Kalau kami ada kesulitan, ada kesusahan, ada ketidakberdayaan, Tuhan, nyatakanlah mujizat-Mu, nyatakanlah kuasa-Mu, nyatakanlah keajaiban-Mu. Karena Engkau mampu menghidupkan yang mati, mampu menjadikan yang tidak ada menjadi ada, bahkan yang mandul pun Engkau dapat nyatakan kuasa untuk memiliki anak. Tuhan, di antara kami ada pergumulan yang berat tentang uang, kesehatan, tentang masa depan pelayanan, dan sebagainya. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kasih-Mu, agar dunia tahu bahwa Engkau memang hidup di dalam diri kami. Ya Bapak, kasihanilah kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.